Halo, salam sehat, salam sejahtera buat semua penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan mengajak kita semua untuk mendalami pernyataan Pangdam yang menstigma korban. Nah, tindakan stigma ini kan juga sebenarnya ini bagian dari tindakan penjahat kemanusiaan. Nah, teman-teman bisa ikuti dan dalami sama-sama. Dan sebelum itu teman-teman jangan lupa like dan subscribe supaya teman-teman bisa ikuti video-video yang lain juga. Baik, kita masuk saja. Nah, pernyataan Pangdam yang berhubungan dengan menstigma sembarang-sembarang ini kan stigma ini datang karena adanya kekejaman yang sangat biadab dan sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh militer Indonesia dengan operasi yang kemudian itu menembak warga sipil, 3 orang meninggal dan 2 orang luka-luka, yang satu seorang ibu, terus yang satunya itu seorang anak umur 7 tahun. Ada korban dan hasil investigasi yang dilakukan oleh gereja itu mereka adalah umat gereja Katolik, tapi mereka ini juga adalah masyarakat sipil yang kemudian ditembak oleh aparat Indonesia, dan kebiasaan itu dilakukan berulang-ulang. Nah, atas peristiwa ini kan peristiwa ini terjadi tanggal 18 Juni 2025 kemarin. Nah, gereja sudah mengumumkan ke publik bahwa korban itu adalah masyarakat sipil dan mereka itu beragama Katolik. Namun sayang sekali karena Pangdam kemudian itu berusaha membantah itu dengan menyebut bahwa mereka itu OPM kalau tidak simpatisan. Jadi Pangdam pakai kata kalau. Jadi Pangdam itu menduga-duga tapi kemudian menstigma. Jadi kalau bukan ini, yang itu begitu. Padahal itu Pangdam tidak pernah melakukan investigasi tapi sudah menyimpulkan. Sementara yang melakukan investigasi itu adalah gereja dan mereka menyebutkan ke publik bahwa itu adalah warga sipil. Mereka itu umat gereja. Sekali lagi itu Pangdam melakukan stigmatisasi terhadap korban. Dan bahkan itu dengan gampangnya Pangdam bilang begini, kalau bukan OPM, paling itu simpatisan. Pangdam masih pakai kata kalau. Kemudian Pangdam juga menambahkan bahwa itu berdasarkan kerja-kerja intelijen yang ketat dan terukur. Nah, bagaimana kerja intelijen itu kemudian disebut terukur, teman-teman semua? Sementara itu ada korban perempuan, ada korban anak-anak, ada korban anak umur 7 tahun. Nah, apakah anak dan perempuan itu juga mau distigma sebagai simpatisan dan TPN misalnya? Ini kan kedunguan yang ditunjukkan oleh Pangdam itu di publik. Satu, itu dia belum melakukan investigasi, tapi sudah menyimpulkan, dan dalam kesimpulan dia itu pakai kata kalau. Yang kedua, itu dia menyebutkan bahwa tindakannya itu berdasarkan operasi intelijen yang sangat ketat dan terukur. Pertanyaannya, apakah anak-anak itu juga bagian dari stigmatisasi dia itu, misalnya? Nah, upaya-upaya dan tindakan seperti begini ini kan menunjukkan bahwa Pangdam ini satu, dia sebagai aktor penjahat kemanusiaan karena apa? Karena satu, dia sebagai pengendali wilayah. Kemudian yang kedua itu pernyataan yang menutupi kejahatan itu dengan menstigma. Yang ketiga, ada upaya bahwa seakan-akan kejahatan seperti begitu itu boleh dilakukan. Sementara masyarakat sipil ini mereka di posisi yang lemah, tidak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa begitu. Jadi kalau mereka di posisi masyarakat sipil kan mestinya mereka ini harus dimintai keterangan atau dicari
informasi ditangkap, kalau memang mereka terlibat ditangkap kemudian diproses hukum. Tapi kenapa justru dilakukan operasi militer kemudian mereka ditembak mati baru di stigma, seakan-akan stigma itu hal yang wajar untuk membunuh orang sembarang-sembarang. Nah, tindakan seperti begini ini kan Pangdam sebenarnya itu bagian dari aktor dalam penjahat kemanusiaan yang mestinya itu semua orang itu desak supaya Pangdam ini tidak hanya dicopot tapi harus diproses hukum, harus dimintai pendapat pendapat atas keterangan dia itu di meja persidangan. Jadi dia ini harus didorong supaya harus ada pengadilan HAM terhadap seorang Pangdam ini. Karena ini juga bagian dari kejahatan yang dilakukan oleh Pangdam. Nah, teman-teman, ini kan kedunguan dan kekolotan yang ditunjukkan oleh Pangdam yang mestinya itu mari kita sama-sama selalu pantau pernyataan-pernyataan dungu yang disampaikan kayak begini-begini yang seakan-akan boleh saja tembak orang Papua sembarang-sembarang, nanti kita tinggal stigma-stigma saja, setelah itu masalah selesai. Padahal ini bagian dari praktek kejahatan yang sangat serius, karena misalnya 3 orang yang ditembak mati itu kalau mereka berpotensi misalnya punya istri dan punya keturunan itu akan banyak, tapi dengan tindakan seperti begini ini kan sama saja dengan upaya untuk menghentikan angka kelahiran bagi orang Papua. Nah, operasi kejahatan seperti begini itu bagian dari tindakan untuk mempercepat genosid yang mestinya itu kita harus kritisi, kita harus lawan. Dan mari kita rame-rame minta desak untuk Komnas HAM, Kementerian HAM dan segala macam itu supaya harus memberikan rekomendasi. Kalau Kementerian HAM berikan rekomendasi kepada pihak-pihak misalnya di Komnas HAM untuk harus menseriusi itu untuk mendorong proses kejahatan Pangdam ini sebagai penjahat HAM yang mestinya itu harus diproses, dan kita semua ini mari kita rame-rame desak supaya misalnya dari etik sebenarnya itu dia harus dicopot karena memang dia sudah melanggar etika karena mengklaim bahwa itu operasi intelijen. Nah, sekarang oke, kalau itu operasi intelijen, mari teman-teman juga harus desak bahwa intelijen-intelijen yang ada di Papua itu harus diproses hukum, karena kemudian bisa menstigma anak kecil dan perempuan dan segala macam sembarang-sembarang misalnya, dan kemudian mungkin dilaporkan ke Pangdam dan Pangdam bisa kasih keluar pernyataan itu, tapi bahwa semua ini bagian dari sistem dan kejahatan yang sangat serius yang mestinya itu kita harus bongkar sama-sama dan kita kritisi. Mari terus bersuara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.